Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidupku. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, Yesus, kau sungguh baik.
Selamat pagi. Apa kabar? Tema khotbah pagi hari ini, kebaikan Tuhan bagi orang percaya. Seberapa banyak kita orang percaya? Lambaikan tangan, haleluya. Kita membaca di dalam Ibrani 12, dimulai dari ayat 24 hingga ayat 28. 1, 2, 3. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pembersihan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Dia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Bersukacita kita semua buat firman Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diurapi, orang-orang percaya menerima bagian yang luar biasa di dalam kerajaan Allah. Saudara yang menerima bagian dalam kerajaan Allah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita menerima kebaikan Tuhan merupakan bagian apa yang dijanjikan Tuhan. Yang dijanjikan Tuhan di dalam pribadinya, kehadirannya. Bagaimana setiap kita bisa menerima bagian yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kerajaannya. Ini yang harus kita syukuri, saudara. Sulit untuk dimengerti. Bagi dunia ini memang sulit. Karena panggilan itu dinyatakan oleh Roh Kudus. Dinyatakan dan diberikan kepada orang percaya. Orang-orang yang membuka hatinya, memberi hidupnya kepada Tuhan. Mau menyerahkan, mau berharap, mau bersadar, mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bukankah kita pagi hari ini adalah orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang menerima bagian yang luar biasa di dalam kerajaan. Kita dipanggil, kita ada di dalam kerajaan, kita hidup di dalam kerajaan, kita berjalan di dalam kerajaannya, dan kita mengalami sukacita di dalam kerajaan. Ini bagian yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menerima kerajaan? How? Ayat 24 hingga 28 jelas dikatakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Di dalam kitab perjanjian lama, nubuat para nabi, Allah menyatakan dalam wahyu secara umum. Allah menciptakan, hendaklah setiap manusia memahami, menyadari bahwa Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, di dalam kekuatan firman-Nya menjadikan alam semesta, menciptakan dalam karyanya manusia ditempatkan di Taman Eden. Ini dahsyat, saudara. Pada waktu Ezra membacakan kitab di mana janji Allah dinyatakan kepada umat Israel setelah keluar dari masa pembuangan, kitab ini dibacakan di dalam peristiwa historik, dalam peristiwa sejarah umat manusia. Saudara, bicara kekristenan tidak akan lepas dari histori. Bicara kekristenan tidak akan lepas dari sejarah.
itulah kekristenan. Dan ini yang menjadi pegangan iman kita, yang menjadi rema di dalam hidup kita, di mana Alkitab dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah firman Allah yang hidup, yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu pagi hari ini kita patut bersyukur. Terlebih Tuhan menyertai pelayanan GBI Terang bagi bangsa-bangsa. Genap berapa tahun? Berapa tahun saudara? 21 tahun. 21 tahun pelayanan ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan yang memulai, Tuhan pasti ya mengerjakan dan menyelesaikan di dalam karyanya. 21 tahun ini umur pelayanan yang tidak main-main, saudara. Tapi sampai hari ini kita melihat bagaimana tangan Tuhan memimpin menyertai kita. Bagaimana kita bisa menerima kebaikan Tuhan. Kita pastikan bahwa kita adalah umat kepunyaannya. Kita pastikan kita hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dari respon, dari sikap hidup di mana kita memberi diri, membuka hati, menerima kebenaran firman Tuhan, maka bagaimana kita menerima kebaikan Tuhan? Ya mari kita masuk di dalam anugerah Tuhan. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Hanya satu cara dan satu jalan, menerima pengampunan dosa. Kita menerima pengampunan dosa karena iman kepada Kristus. Oleh sebab itu sampai hari ini kita menerima kebaikan Tuhan. Pelayanan ada, kehidupan anak-anak yang tumbuh kembang mereka dulu yang masih mea-mea. Saya bersuka cita kita melihat hari ini mereka bagaimana Tuhan jaga tumbuh kembang mereka. Jadi anak-anak yang kita bisa lihat bagaimana bukti kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Karena karya penebusannya, setiap sakit penyakit Dia angkat kutuk dosa, Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita. Dan kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Amin. Orang-orang yang mengalami kehidupan dalam kasih karunia Allah, dia dibenarkan menerima kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kita juga menerima kebaikan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Hanya Tuhan Yesus yang baik. Kasih setianya tak berkesudahan. Rahmat anugerahnya, bahkan kasihnya selalu baru setiap hari, setiap pagi. Buka mata, tarik nafas, ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Tuhan Yesus baik. Bagaimana kita bisa menerima? Dikatakan jangan menolak. 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Maka kerugian besar bagi umat manusia jika dia menolak Kristus. Kerugian besar di dalam hidup, kesia-siaan apapun bentuk ibadahnya, apapun yang diraih dalam masa depannya di luar Kristus. Yohanes 15 ayat 5 berkata, di luar aku engkau gak akan bisa buat apa-apa. Tapi kita bersama dengan Kristus, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang Kristus sudah lakukan.
Maka bagaimana kita bisa menerima kebaikan Tuhan? Kita mengalami kasih setia Tuhan sampai hari ini. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Kristus, Yesus adalah Sang Firman. Oleh firman penciptaan terjadi, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi sungguh luar biasa kalau pagi hari ini kita adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang terbaik. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Perhimpunan orang-orang percaya pagi hari ini, saudara menerima kebaikan Tuhan, menyaksikan pelayanan GPI Terang bagi bangsa-bangsa yang ada di Kupang ini. Sudah 21 tahun pelayanan ini dimulai. Kalau saya sudah hampir 30 tahun, saudara. Tapi bagaimana pelayanan ini dimulai, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita menyaksikan apa yang Tuhan buat di dalam pelayanan ini, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, keluarga. Ada banyak hal yang kita sudah hadapi, tantangan, pergumulan. Tapi kita bersyukur sampai hari ini Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Hari-hari ini betapa rapuhnya orang Kristen, hanya karena pasangan hidup tinggalkan Tuhan. Hanya masalah ekonomi tinggalkan Tuhan. Hanya masalah suka nggak suka, senang nggak senang dengan gereja, lihat perilaku orang Kristen, tinggalkan Tuhan. Hanya kecewa dengan hamba Tuhan, dengan pendeta, tinggalkan Tuhan. Kembali ke kehidupan yang lama. Dan keluarga pernyataan, sama saja orang Kristen, perilaku perbuatan juga begitu. Mulai menjadi hakim atas orang percaya. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, meneguhkan kita, bagaimana kita dapat mengalami kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Jangan pernah menolak firman. Jangan pernah menolak pribadinya, menolak Kristus. Kita tetap percaya firman-Nya, ya dan amin. Oleh firman-Nya lah yang boleh menguatkan, meneguhkan kita. Oleh firman-Nya lah roh kita tetap dipuaskan, dikenyangkan, diteguhkan, dikuatkan. Apapun pergumulan, tantangan hidup yang kita hadapi, kita tetap percaya Tuhan Yesus tetap setia, Tuhan Yesus tetap baik. Di dalam Ibrani 1, bagaimana Ibrani dalam suratnya ini memulai catatan awalnya, dimulai dengan catatan yang luar biasa, di mana diperkenalkan Sang Firman di dalam ayat 3, ayat 4 dan ayat 8. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ayat 8. Dan tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Mengapa kita harus mengiring Kristus?
Karena Dia sang firman adalah yang berkuasa. Dia penyuci dosa. Dan kita pagi hari dilayakkan, diperkenan dengan cara ibadah yang diperkenan Allah, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kita dilayakkan oleh darah Yesus. Kita dibenarkan karena iman percaya kita kepada Yesus. Kita menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Surga nyata di bumi karena Kristus. Jangan pernah tinggalkan Dia, saudara. Tuhan sudah buktikan 21 tahun pelayanan Kimi Terang bagi bangsa bangsa. Sampai hari ini kita melihat kebaikan Tuhan. Karena Dia yang ada di surga dan posisinya jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Kepada siapa hidup kita percaya? Kalau bukan kepada Dia yang berkuasa. Kepada jalan mana yang harus kita tempuh? Kalau bukan jalannya yang adalah jalan kebenaran. Tidak ada jalan lain. Tuhan Yesus di dalam kekuatan firman-Nya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka berkat-Mu yang ada di surga dilimpahkan kepada kita. Dan saya percaya di tempat ini jemaat Tuhan sudah mengerti. Begitu bicara berkat anugerah, bicara keselamatan, pengampunan, kebenaran. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Haleluya. Jangan. Ciri-ciri orang yang mulai bergeser jauh dari Tuhan itu begini, saudara. Saudara cek pikiran saudara. Begitu berkat-Mu di surga tersedia, dicurahkan, dilimpahkan di dalam hidupmu. Konsep kita itu anugerah keselamatan, pengampunan dosa. Jangan pikir begini, Tuhan terima kasih, besok gaji naik, Tuhan terima kasih, besok ada berkat lagi, hoki yang lebih besar lagi, untung yang lebih besar lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Jangan berpikir yang ditambahkan itu hanya masalah-masalah materi di bumi. Kerajaan kita adalah kerajaan kekal. Urusan kita, urusan rohani, spiritual. Apa yang ngikut? Kuasa. Ada tantangan, pakai perkataan kita dalam nama Yesus. Aku teguhkan, kuatkan hatiku di dalam kekuatan firman-Nya, di dalam kekuatan kuasanya. Dapat jalan buntu, berdoa dalam nama Yesus. Hikmat kekuatan dari surga, Tuhan mampukan. Jangan sedikit-sedikit berdoanya begini, Tuhan tolonglah selesaikan, Tuhan tolonglah selesaikan, Tuhan tolonglah selesaikan. Saudara tahu, setiap masalah itu Tuhan punya karya, Tuhan punya rencana, supaya kita mengalami kelimpahan-kelimpahan dalam pengetahuan, kelimpahan dalam kecakapan, skill, dan hidup kita selalu dibawa naik, bukan turun. Bahasa kerennya begini, berdarah-darah, saudara. Levitika 21 tahun, sama. Apa, saudara? Berdarah-darah, saudara. Keinginan manusia, dia ingin bebas. Keinginan manusia ingin sesuatu yang lebih wah. Tapi karena kita pandang salib Kristus, nah kita nyatakan di hadapan Tuhan, biarlah perkenanan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nyatakan kasih setia-Mu Tuhan, jaga sertai lindungi Tuhan. Nyatakan rencana-Mu yang hebat, yang sempurna di dalam gereja-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu, berkati keluarga, rumah tangga, pernikahan anak-anak, berkati masa depan. Bukankah ini perkara yang luar biasa, saudara? Maka semuanya akan mengikuti. Disediakan dengan cara apa? Dengan cara kemampuan, kecakapan saudara, skill saudara ditambah-tambahkan, berkembang, berinovasi, kreatif.
Saya pernah sampaikan 10 tahun yang lalu kepada jemaat, Kupang akan berubah wajah. Budaya pasti berbeda. Gaya hidup pasti berbeda. Daya beli masyarakat pasti berbeda. Akan mengalami kenaikan. Yang dulu jam 3 sore sudah sepi, mulai naik jam 8. Jam 8 sudah mulai sepi. Jam 10, sekarang 24 jam. Benar enggak? Artinya apa? Kesempatan, peluang untuk kita berkarya itu sangat besar. Untuk menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan melalui apa? Perbuatan tangan kita, karya kita. Janji Tuhan berkata, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, semua yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil. Oleh sebab itu doanya sekarang diubah. Tuhan, pakailah hidupku menjadi alat kemuliaan. Tuhan, pakailah tanganku berkarya untuk menghasilkan limpah rezeki yang luar biasa. Tuhan, berikan hikmat kekuatan di dalam kehidupan. Maka dengan pernyataan ini tidak ada kata lain selain 1, 2, 3 belajar dan tetap belajar. Mencoba dan tetap mencoba. Berkarya dan tetap berkarya. Tidak ada cara lain. Maka kehidupan orang percaya tidak akan bergantung kepada manusia. Maka disitulah tepat dikatakan kita hanya bersandar dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat cara Tuhan melalui hidup kita untuk menyelesaikan setiap masalah. Maka hidup orang benar, orang percaya akan selalu membawa solusi. Kehidupan orang percaya akan selalu mengalami jalan yang terbaik. Pada saat berelasi dengan orang lain, orang percaya, memang dia bisa dipercaya. Jangan orang datang baru nongol begini terus dia ngomong, jangan dengan dia. Wah, susah. Dia mah tipu-tipu. Wah, dia masa bisa dipercaya. Wah, dia mah kan susah, saudara. Siapakah dia? Orang Kristen. Masalahnya gak semua orang Kristen orang benar. Gak semua orang Kristen orang percaya. Gak semua orang Kristen orang beriman. Sekalipun berada di kantong Kristen, tapi perbuatan Allah nyata di dalam hidupnya, hidup yang dipulihkan, hidup yang dibenarkan, hidup yang selalu mengalami karya Allah di dalamnya, perubahan hidup, karakter, semua dipulihkan, hikmat pengetahuan, dia menjadi pribadi yang berdiri tegak. Hadirnya kerajaan Allah di bumi. Dan kita menjadi alat Tuhan yang heran. Mengapa kita harus terus mengiring Kristus? Karena Dia yang berkuasa, Kristus penyuci dosa, dan Kristus ada di surga. Siapakah Dia yang ada di surga? Selain nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Siapa namanya? Hanya Yesus, saudara. Makanya kalau kita tinggalkan Tuhan atau kita tidak mau terima Kristus di dalam kehidupan kita, rugi. Jangan dipikir, Pak, saya sudah ibadah, saya sudah Kristen, saya sudah gereja. Hati-hati, jaga hatimu. Pada saat kita mengandalkan kekuatan kita, Kristus tidak nyata dalam hidup. Tapi kalau Kristus nyata dalam hidup kita, dalam kekuatan firman, Dia menguasai hidup kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dan selalu berkemenangan. Amin. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Alangkah limpahnya kebaikanmu.
Kebaikan Tuhan ini luar biasa, saudara. Rugi kalau kita kecewa dengan Tuhan hanya masalah hal-hal yang gak penting dalam hidup ini. Tapi seringkali banyak jemaat yang gak penting dijadikan penting. Hanya karena apa? Suka gak suka. Hanya karena apa? Selera manusia. Pelayanan ini bukan urusan selera manusia. Pelayanan ini urusan kebenaran. Pelayanan ini urusan apa? Kekudusan. Pelayanan ini urusan apa? Urusan perkara yang spiritual, perkara rohani, perkara surga. Tapi hari ini banyak jemaat perkaranya hanya masalah selera, saudara. Nanti lagunya kecepatan, katanya gini, wah ini WL gak flow gini, gak ada hadirat Tuhan. Nanti di lagu pelan katanya gak ada Roh Kudus itu, tidak ada semangat. Haleluya. Apalagi tipe-tipe speakernya kecil begini, saudara, gak ada sak, gak ada lo, yang pasti bukan toa. Haleluya. Gereja gak ada semangat. Kalau gereja gak ada semangat, itu gak ada Tuhan. Itu urusan selera, saudara. Bukankah hari ini kita terjebak dengan urusan selera? Senang gak senang? Enak-enak. Coba tanya beliau ini. Jadi kalau sudah ada di gereja, yang dilihat pertama bukan bagaimana penyanyinya, bukan bagaimana kostumnya, saudara. Yang didengar pertama gini, wih Pak, kemarin kita di sana. Ya kenapa Pak? Sound system dulu yang diomong, saudara. Itu masuk soal selera, saudara. Ya memang lah gereja-gereja kayak kita begini ya, soundnya ya begitu, saudara. Pas-pasan. Kadang supaya semangat dipaksa sampai suara pincah-pincah. Suara pincah-pincah, suara pecah. Selera, saudara. Ngeri kan? Miris kan? Ini apa? Gereja. Gereja siapa punya? Tuhan punya. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Tetapi yang dipakai apa ukurannya? Selera manusia. Sebenarnya kalau khotbahnya kayak gembala TV3 begini, yang model begini, oh itu kurang rapi. Nggak ada urapan. Takarannya adalah takaran selera. Ini ngeri, saudara. Kesesatan di dalam gereja ini modelnya. Shalom. Harusnya gereja mengalami kebenaran spiritual, membangun diri kerohaniannya, mengalami kedewasaan. Karena ibadah yang sebenarnya bukan ibadah yang secara rame-rame begini, bagaimana WL-nya, bagaimana singernya, bagaimana musik. Makanya jangan heran. Ada yang tanya saya begini, Pak, pakai drum elektrik atau drum akustik? Ya tergantung selera, kamu suka yang mana. Kalau drum elektrik bisa di setel. Kalau yang main ngawur, kecilin aja volumenya. Ah, kalau itu kurang kencang, Pak. Nah, kalau itu kita pakai aja drum akustik aja. Loh, untuk apa? Supaya semangat. Begitu pakai drum akustik, bingung, saudara. Pak, pemain drum kami main kencang, kami nggak bisa dengar nyanyi apa. Sudah jadi masalah lagi. Nanti kalau saya sarankan, ya mending nggak usah musik, nyanyi aja, tepuk tangan, haleluya. Tuhan dengar dari surga. Nah, kalau gitu bukan karismatik, Pak, kita. Kita bukan Pantekosta. Ini kayak Pantekosta, harus ada drum, ada musik, ada singer 10 kalau boleh. Itu menjadi selera, saudara, jadi takaran gereja. Urusan kebenaran bukan urusan demikian. Urusan kebenaran adalah bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana jemaat mengalami Tuhan. Bagaimana saudara dalam pertemuan ibadah dari rumah mempersiapkan diri hingga di tempat ini. Saudara siapkan hati. Dengan hati yang sama kita ada di tempat, satukan hati untuk mengalami Tuhan. Kadang saya main chordnya salah-salah. Saudara pasti tahu, ini Pak Ahmadi main salah chordnya. Saudara pasti tahu juga, saudara ngerti musik juga.
Tapi apakah itu menjadi persoalan? Terus saudara bilang gini, Pak Ahmadi nggak dalam hadirat Tuhan. Main salah-salah. Urusan main benar atau salah ya 3 jam terbang latihan saja. Mazmur 31 ayat 25. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Maka pagi hari tidak ada kata lain selain kuatkan dan teguhkan hatimu. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mungkin pembelaan Tuhan belum tiba, tetap percaya. Mungkin kebutuhan kita, pertolongan Tuhan belum sampai, tetap percaya. Mungkin perkara kita belum kelar-kelar, tetap percaya, pasti Tuhan bela. Mungkin persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, keluarga, ekonomi kita belum mengalami kemerdekaan yang sempurna, tapi percaya, biar setetes embun itu pun menjadi pengharapan kita. Pasti akan hadirnya hujan awal dan hujan akhir, memenuhi berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Tapi nggak nampak sampai adik, percayalah, pemeliharaan Tuhan sempurna, penjagaan Tuhan sempurna. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan tetap percaya, maka bagian kita akan selalu menerima keadilan Tuhan, menerima pembelaan Tuhan, dan menerima kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, bahkan rahmatnya selalu baru setiap hari, setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati.